Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramel Vera Laksono dengan NIM 41124108. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan dan juga simulasi jaringan VLN dengan topologi star pada sebuah startup. Nah, untuk permasalahan dan solusi jaringannya, permasalahan yang ada di dalam sebuah startup itu pertama ialah pada kondisi flat jaringan, di mana mereka menggabungkan seluruh jaringan pada sebuah divisi dari berbagai divisi ke dalam sebuah satu domain broadcast, yang akhirnya itu dapat memicu sebuah traffic yang berlebihan. Ini membuat jaringan dalam pengirim data menjadi kurang, ya. Lalu ada juga kerentanan dalam keamanan cyber, yaitu ada ketiadaan isolasi data, mempermudah akses ilegal lintas divisi jika satu perawat karyawan ataupun tamu terkena serangan sebuah cyber. Jadi karena tadi ya kondisi dari flat jaringan ini, jadi karena dapat mengakses komputer satu sama lain dengan begitu gampangnya, hal itulah yang menjadi permasalahan di sini. Akhirnya solusi yang didapatkan yang pertama itu ialah melakukan segmentasi pada sebuah log. Dengan VLAN ya, itu memecah flat network yang tadi ini, yang telah banyak dari seluruh divisi jadi satu, pecah menjadi beberapa domain broadcast yang aman secara logis. Dibagi menjadi tiga, karena di sini saya menggunakan tiga divisi, mulai dari develop, marketing, dan finance. Lalu ada juga efisiensi VLSM. Ini lebih ke arah efisiensi dalam hal resource ya. Karena di sini menggunakan IP address kelas C yang banyak sekali di situ. Karena sebuah startup tidaklah mulai dari banyak, tidak mulai dari besar terlebih dahulu. Dia step by step seperti itu. Makanya di sini kita menggunakan efisiensi VLSM. Lalu selanjutnya adalah implementasi topologi star dan VLSM. Di sini kita bisa lihat ini adalah gambar dari Cisco Packet Tracer milik saya. Simulasi dari eh, implementasi topologi star ya untuk sebuah perusahaan startup. Ini menggunakan router, lalu menggunakan switch utamanya di sini. Lalu dari switch utama sini bagi menjadi untuk masing-masing divisi, mulai dari dev, developer, marketing, dan juga finance. Untuk alokasi subnetting IP kelas C ya, VLSM yang tadi dibagi-bagi, VLAN 10 itu developer dengan alokasi 20 host di sini, lalu ada VLAN 20 itu marketing, dan ada VLAN 30 untuk finance dengan alokasi host 10. Konfigurasi jaringan yang telah dilakukan ya di dalam sana. Yang pertama pastinya adalah switching buat database VLAN ID dan konfigurasi port. Jadi yang tadinya flat network seperti itu kita pecah, kita bagi menjadi sesuai dengan masing-masing divisi dan kita juga mengkonfigurasi port-port yang sesuai. Jadi yang tadi efisiensi dalam hal resource tersebut agar tidak semuanya terpakai begitu saja. Lalu yang kedua ada routing, yaitu router on stick melalui subinterface virtual dengan enkapsulasi IEEE. Dan yang terakhir DHCP server yang pastinya, yaitu kita menerapkan IP DHCP full karena walaupun tadi saya bilang sebuah perusahaan startup itu dimulai step by step dari nggak langsung besar, dari kecil terlebih dahulu, tapi tetap saja step by step makin lama makin banyak, tidak mungkin kita mengkonfigurasi IP satu persatu. Apalagi kalau misalnya sudah banyak, nanti mungkin akan ada IP yang sudah terpakai yang justru kita masukkan ke komputer ini sehingga mengakibatkan sebuah problem ataupun masalah. Nah, itulah di kita lakukan di HCP sehingga mereka bisa mendapatkan IP secara otomatis dan sesuai. Validasi dan verifikasi konektivitas. Ini adalah validasi-validasi sesuai dengan tujuan saya yang telah dilakukan, mulai dari alokasi DHCP, intra-VLAN ping, dan jalur tracer. Jadi di sini saya akan coba ini saya ke Cisco paket tracer saya. Ah ini yang tadi ya telah terlihat eh, simulasi untuk perusahaan startup milik saya. Isi dev di sini, marketing dan juga finance. Kita akan coba mulai dari yang awal yaitu DHCP. Mungkin saya bisa nambahin satu lagi di sini secara acak. Nah,
Lalu kita hubungkan ke sini ya. Sesuai dengan pembagian tadi, sebenarnya dari 0/1 flash Ethernet itu portnya hingga ke 0/10 di sini, ini adalah bagian dari milik PC-nya ini ya, untuk developer seperti itu. Kita coba, sudah terhubung, desktop, lalu IP. Ini masih statik, masih belum ada isinya, IP-nya juga belum dapatkan. Untuk cobaan kita ke DHCP. Di sini requesting dan DHCP request successfully. Jadi langsung dapat 192.168.100.5. Ini adalah IP dari PC tersebut ya yang ada di divisi developer. Seperti itu. 100.5. Oke. Lalu kita akan lakukan intraVLAN ping ya. Ping untuk sesama divisi. Mulai dari mungkin di sini ke PC yang tadi baru saja kita lakukan itu ya. Ini kita coba melakukan tes koneksi dengan pin 112.168 plus 100 titik. Nah, berhasil setelah dapat replay dari itu. Jadi berhasil. Lalu inter VLAN ping ya, ping untuk lintas divisi. Wajib melompat ke IP default gateway router. Jadi dia nanti bakal ke atas ini, baru ke sini seperti itu. Kita coba contohnya dari PC marketing kali. PC marketing di sini, desktop, comment. Kita coba lakukan ping 192.168.0.5. Enter. Ah, di sini emang jadi RTO atau request timeout terlebih dahulu, baru ngelakuin ini ya, reply dari komputer yang telah tadi kita ping. Seperti itu. Ini udah. Terakhir adalah jalur preset ya. Untuk verifikasi melewati sub interface virtual. Kita pakai coba ini kali ya. Tadi. Kan. Ini kita pakai tracer 92. Trace complete. Over maksimum. Ini loncat dulu nih ke sini ya. 192.168.100.33. Baru abis itu melompat ke sini. Ke PC sini ya. Yang bagian dari developer yang baru disambungkan tadi melalui DHCP. Untuk semua uji konektivitas, untuk uji validasi dan verifikasi konektivitas, semuanya benar. Statusnya telah sukses, seperti itu. Lalu untuk analisis kinerja jaringan yang telah tadi kita lakukan, adalah efisiensi bandwidth, di mana segmentasi VLAN itu akhirnya sukses untuk mempersempit domain broadcast hingga switch terhindar dari resiko penumpukan trafik sampah ya, atau broadcast storm yang tadi. Sebelumnya melakukan flat network, karena kita telah bagi, akhirnya broadcast storm ini tidak akan terjadi seperti itu. Lalu ada analisis mengenai fenomena RTO atau request timeout yang tadi ya, yang ada pada saat menguji tar divisi. Nah, pada baris pertama saat melakukan ping lintas divisi, ini adalah gejala yang normal, ARP blending, di mana router memetakan MAC address target baru ke tabel ARP sebelum mengirimkan binary data. Untuk kesimpulan dan juga rekomendasi, untuk kesimpulannya, infrastruktur topologi star berbasis VLAN dan VLSM ini terbukti stabil, hemat dalam alokasi IP, serta berhasil juga untuk memberikan segmentasi data yang baik pada layer kedua. Dan untuk rekomendasi lebih lanjut, yang pasti karena ini jaringan, saya juga mengharapkan untuk security atau keamanan lebih lanjut ya. Bisa juga diterapkan ACL atau Access Control List untuk bisa memblokir hak akses spesifik di antara segmen data. Sehingga dapat menerapkan pembatasan gitu. Nggak segalanya bisa diakses oleh PC-PC yang telah terkoneksi. Lalu ada redundansi jalur, mengimplementasikan HSRP ataupun Ether channel untuk menghindari single point of failure pada sebuah kabel terang. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.